Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam acara kelanjutan daripada acara sebelumnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya dari acara demi acara, dan mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Nawaitu ta'lum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' bi Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin al-kiram wa mustami'in al-kiram, kemarin kita terakhir membahas tentang syarat sahnya puasa dan syarat wajibnya puasa. Kemarin kesimpulannya bahwa puasa kita dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama yaitu Islam. Syaratnya orang yang dikatakan sah puasanya kalau dia Muslim. Karena itu orang kafir tidak akan sah bagi dia puasa, walaupun puasanya lebih banyak seandainya daripada puasa orang Islam. Karena di dalam puasa itu ada kewajiban niat. Tidak sah niat kecuali bagi orang yang Muslim. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu berakal. Berarti kalau ada orang gila maka tidak sah puasanya. Karena di situ disyaratkan harus berakal. Kemudian yang ketiga yaitu syarat suci daripada haid dan nifas. Itu bersih daripada darah haid ataupun nifas. Karena ketika ada orang yang ketika dalam keadaan haid dan nifas, maka haram baginya untuk berpuasa. Dan kalaupun dia memaksakan untuk puasa, puasanya tetap tidak sah. Kenapa? Perempuan yang haid tidak diperbolehkan untuk puasa. Karena ada yang mengatakan ta'abudi. Ta'abudi itu la yu'gal makna. Artinya apa? Tidak diartikan secara akal. Artinya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada larangan kita wajib mentaatinya. Ada yang mengatakan karena ketika keluar darah haid itu perempuan itu dalam keadaan lemah, sedangkan puasa juga dalam keadaan lemah. Karena itu tidak digabungkan dua kelemahan yang bisa mengakibatkan perempuan tadi akan semakin lemah. Itulah Islam, rahmatnya kepada hambanya, kepada umat Nabi SAW. Kemudian syarat yang keempat yaitu waktu untuk digunakan puasa tadi memang diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa. Karena itu tidak sah bagi orang yang melakukan puasa di hari-hari yang di situ diharamkan bagi dia untuk berpuasa. Seperti kemarin yaitu hari raya, ataupun ya seperti ayamut tasyrik, ataupun hari-hari yang lainnya seperti separuh terakhir daripada Sya'ban ataupun yaumus syak. Itu adalah hari-hari yang diharamkan bagi orang untuk melakukan puasa. Ini syarat sahnya. Kemudian yang kedua pembahasan yang kemarin yaitu syarat wajib. Siapa sih yang wajib untuk melakukan puasa? Yang pertama syaratnya Islam. Orang kafir tidak wajib bagi dia untuk puasa. Islam yang dimaksud sini artinya apa? Walau fima madha. Ya, walaupun Islam yang dulunya. Artinya apa? Murtad, ketika ada orang keluar daripada agama Islam, maka tetap bagi dia untuk wajib puasa. Artinya apa? Wajib masuk Islam, kembali dalam agama Islam, kemudian dia melakukan puasa. Kalau orang kafir asli, orang memang aslinya dia kafir, ya selama sampai umur 50 tahun masuk Islam. Apakah dia wajib mengqadai hari-hari ketika dia kafirnya atau bulan-bulan ketika dia kafirnya? Tidak wajib bagi dia untuk mengqadai apapun, baik itu puasa, salat, zakat ataupun yang lainnya. Karena al-Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu menutup kesalahan yang sebelumnya. Kemudian disyaratkan syarat wajib yang kedua yaitu mukallaf, baligh dan berakal. Ya, bagi anak yang masih kecil enggak wajib puasa, tapi ya
bagi orang tua wajib memerintahkan anaknya ketika umur 7 tahun supaya terbiasa anak tadi untuk melakukan puasa. Dan ketika umur 10 tahun wajib bagi orang tua ketika anak tadi tidak puasa wajib memukulnya, tapi pukulan yang tidak sampai melukai. Ya, itu adalah kewajiban ya bagi orang tua. Ya, karena itu kewajiban ini sebetulnya ketika balik, tapi ketika masih belum balik dan sudah tamyiz, ketika umur 7 tahun dan 10 tahun tadi itu adalah kewajiban bagi orang tua supaya membiasakan anaknya untuk terbiasa melakukan apa? Melakukan puasa. Kemudian balik dan berakal. Kemudian yang kedua yaitu apa? Dikatakan wajib bagi orang yang berakal. Kalau orang yang tidak berakal, tidak wajib. Tidak berakal ini aslinya apa? Bukan diartikan hanya berakal seperti orang gila, tapi maksudnya at-tamyiz. Artinya apa? Orang yang gila, ya orang yang gila nggak wajib bagi dia untuk puasa. Bahkan tidak sah tadi. Kemudian orang yang pingsan, tidak wajib bagi dia untuk puasa. Seandainya dia pingsan sampai koma berhari-hari, tidak wajib bagi dia untuk puasa saat itu, karena dia tidak bisa puasa. Ataupun seandainya ya walhasil hilang akal itu tidak ya dikatakan wajib bagi dia untuk puasa. Berarti syaratnya harus berakal. Kemudian syarat yang ketiga yaitu mampu untuk melakukan puasa. Ya syarat wajibnya bagi orang yang mampu. Ini untuk mengeluarkan siapa? Bagi orang yang tidak mampu. Tidak mampu ini ada dua. Yang pertama orang yang sudah lanjut usia, dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Atau bukan orang yang lanjut usia, tapi dia adalah orang yang sakit, tapi sakitnya itu tidak ada harapan bagi dia untuk sembuh. Sakit yang mencegah dirinya untuk bisa melakukan puasa, dan penyakitnya ini tidak ada harapan untuk sembuh. Maka bagi mereka berdua, orang yang lanjut usia tidak mampu untuk puasa, ataupun orang yang sakit dan dia tidak ada harapan untuk sembuh, maka bagi mereka berdua tidak wajib untuk melakukan puasa, tapi diganti setiap harinya, satu harinya diganti membayar 1 mud. Jadi wajib bayar 1 mud untuk ganti daripada puasanya. Nah, dibayarkannya setiap ada kewajiban, yaitu setiap kali masuk fajar, di situ ada kewajiban untuk membayar mud. Boleh diakhirkan, ya tapi tidak boleh dimajukan. Kalau dimajukan, ya 1 bulan dibayar di depan, nggak boleh. Tapi kalau diakhirkan, boleh. Ini kewajiban bagi apa? Bagi orang yang lanjut usia ataupun sakit tidak ada harapan untuk sembuh. Kemudian yang keempat syarat wajibnya yaitu apa? Bagi orang yang mukim, bagi orang yang berada di daerahnya. Tapi bagi orang yang tidak mukim, artinya apa? Musafir, melakukan bepergian, melakukan perjalanan keluar daripada kotanya atau keluar daripada daerahnya, maka boleh bagi dia untuk tidak puasa, tidak wajib bagi dia untuk puasa, tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu melakukan perjalanan jauh, yaitu perjalanan jauh yang dikatakan perjalanan jauh yaitu marhalaten, perjalanan yang diperbolehkan bagi dia untuk melakukan sholat qashar, yaitu kurang lebih 85 kilo atau ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan bahkan 87 atau yang lainnya. Walhasil perjalanannya jauh. Nah, kalau melakukan perjalanan jauh itu yang syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat kedua yaitu dia melakukan bepergian sebelum ada kewajiban itu puasa. Kewajiban puasa dimulai dari terbitnya fajar. Berarti dia harus keluar dari daerahnya sebelum subuh, sebelum terbit fajar. Seandainya dia keluar, orang Pasuruan, keluar mau berangkat ke Solo, dia keluar dari Pasuruan jam 3:30, keluar sampai batas Pasuruan 3:30, maka boleh bagi orang tersebut untuk tidak puasa. Tapi lebih baik bagi orang yang seperti ini apa? Apakah puasa ataukah tidak puasa? Sebetulnya bagi orang yang kuat untuk melakukan puasa, walaupun dia dalam keadaan musafir, walaupun dalam keadaan bepergian, maka lebih afdal bagi dia untuk tetap puasa. Lebih afdal bagi dia untuk tetap puasa. Tapi bagi orang yang tidak mampu, ya ketika melakukan perjalanan, takut nanti akhirnya dia ya tidak sampai menyelesaikan daripada urusannya karena dia harus puasa, maka apa? Boleh bagi dia, lebih afdal malah bagi dia untuk apa? Tidak puasa. Karena bagi orang yang seperti ini, nanti ada kewajiban untuk mengqadha'i puasanya. Ini adalah syarat-syarat wajib puasa. Dan semuanya sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya. Kemudian sekarang kita membahas 2 pembahasan insyaallah
yaitu yang pertama rukun puasa, yang kedua yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu apa? Rukun-rukun puasa. Rukun puasa ini ada dua. Rukun puasa cuman ada dua. Yang pertama niat, yang kedua yaitu menghindari perkara yang membatalkan puasa. Jadi yang pertama niat, kemudian yang kedua menghindari perkara yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama yaitu rukun puasa niat. Niat ini gimana? Nah, niat ini dibagi menjadi dua. Ada untuk niat puasa yang wajib, ada niat puasa sunnah. Nah, apa bedanya? Ada perbedaan antara keduanya. Kalau itu puasa wajib, ada beberapa kewajiban di dalam niatnya. Ketika itu puasa wajib seperti Ramadan, seperti puasa kafarah, seperti puasa nadar, itu adalah hukumnya apa? Wajib. Maka ketika dia melakukan puasa yang wajib, niatnya wajib diinapkan. Wajib menginapkan niat. Artinya menginapkan niat itu apa? Waktu untuk niatnya mulai tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Itu adalah waktu untuk niat. Wajib diinapkan. Karena itu Ramadan juga sama, wajib diinapkan. Kemudian yang kedua, wajib niatnya itu adalah setiap harinya. Puasa Ramadan ada 29 hari ataupun 30 hari. Maka setiap malamnya kita wajib niat. Gak cukup kita niat hanya di awal Ramadan. Kenapa? Karena setiap harinya adalah ibadah mustaqillah, ibadah sendiri-sendiri. Hari pertama Ramadan, ibadah sendiri. Hari kedua Ramadan, ibadah sendiri. Sama halnya seperti sholat. Sholat itu ada 5 waktu dalam sehari. Kita setiap kali mau sholat subuh niat. Ketika mau sholat duhur niat lagi. Ketika mau sholat asar niat lagi. Ketika mau sholat maghrib, isya kita niat. Kita gak cukup niat mulai awal subuh kita nawai usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya, gak cukup. Oh nanti sholat duhur gak usah niat lagi. Kenapa? Sudah diniati di awal subuh, gak cukup. Kenapa? Karena setiap sholat tadi itu ibadah mustaqillah, ibadah sendiri-sendiri. Ramadan juga sama, setiap harinya adalah ibadah sendiri-sendiri. Karena itu wajib setiap harinya untuk niat. Gak cukup kita niat di awal hari. Nah, kemudian tadi dikatakan kita wajib mengenapkan niat. Loh, kenapa kok harus mengenapkan niat? Karena Nabi mengatakan man lam yubayyitin niyah minal lail fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menginapkan apa niatnya di malam hari, maka tidak ada puasa yang sah baginya. Ini diantara dalil daripada kewajiban tabyitun niyah, menginapkan niat. Kemudian yang ketiga, puasa yang wajib bagi dia untuk ta'yin, wajib menentukan. Wajib menentukan artinya apa? Menentukan puasa wajib itu kan tadi bukan hanya Ramadan. Bisa puasa kafarah, bisa puasa nadar. Nah, karena itu ini puasa yang wajib ini harus ditakyin. Karena itu contoh niat yang sah, nawaitu shauma ghadin an Ramadan. Kalau itu Ramadan. Kalau memang untuk qadha, kalau memang untuk nadar an nadrin. Kalau untuk kafarah an kafaratin. Itu adalah takyin. Wajib dalam puasa wajib dalam apa? Niat di dalam puasa yang wajib kita takyin, kita tentukan. Berarti niat untuk puasa yang wajib 3 hal. Pertama tabyid, menginapkan niat. Yang kedua yaitu wajib bagi dia untuk niat per harinya. Nah, kemudian yang ketiga, kita wajib takyin, menentukan apa yang kita niatkan untuk puasa yang wajib tadi. Ini adalah pembahasan untuk puasa yang wajib. Adapun puasa sunnah, maka puasa sunnah niatnya tidak wajib tabyitun niyah, tidak wajib menginapkan niat. Puasa sunnah ada kesempatan kita untuk niatnya sampai zawal, sampai tergelincirnya matahari, yaitu masuk waktu zuhur. Nah, seandainya kita bangun tidur, ya kita malam harinya nggak niat puasa. Hari Senin atau hari Kamis atau puasa atau Arafah, kita lupa malam harinya nggak niat, bangun tidur. Akhirnya kita ingin melakukan puasa. Saat bangun tidur kita masih belum zuhur. Apakah boleh kita niat puasa sunnah? Boleh. Boleh ya kita untuk niat puasa sunnah. Itu diambil dalilnya Nabi SAW ya ketika ke rumahnya Sayyidina Aisyah.
Kurmanya Sayyidina Aisyah, Nabi bertanya kepada Sayyidina Aisyah, "Ya Aisyah, hal min ta'amin?" Apakah ada makanan? Ya mungkin waktu duha, ya Nabi datang, kemudian tanya ada makanan yang bisa dimakan? Kata Sayyidina Aisyah, "Enggak ada ya Rasulullah, enggak ada makanan." Akhirnya Nabi mengatakan, idan ana shaim. Kalau gitu aku puasa. Saat itu Nabi melakukan apa? Puasa. Nah, satu waktu Nabi SAW juga datang ke tempat Sayyidina Aisyah, hal min ta'amin? Hanya saat itu Nabi mendapatkan jawaban dari Sayyidina Aisyah, ada makanan. Ya, ada makanan. Akhirnya Nabi mengatakan, idan uftir, kalau gitu aku tidak puasa. Diambil dalil di situ bahwa apa? Puasa sunnah ada kesempatan niatnya sampai zawal. Nah, sampai tergelincirnya matahari, yaitu sampai waktu zuhur. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Tidak melakukan hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar, mulai subuh. Ya, kalau setelah dia sarapan, ya setelah sarapan 2 piring, kemudian dia saat itu niat untuk melakukan puasa karena belum zuhur, nggak sah. Ini syaratnya dikatakan boleh niat walaupun setelah terbit fajar sebelum zuhur, dengan syarat dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa mulai daripada terbitnya fajar. Ini adalah puasa, niat untuk puasa yang sunnah. Nah, di sini ada tambahan. Ada tambahan ketika kita nanti memasuki malam 1 Ramadan. Ketika kita memasuki malam 1 Ramadan setelah terbenamnya matahari dan sudah ditentukan oleh pemerintah bahwa ya besok adalah tanggal 1 Ramadan. Maka saat itu kita sudah boleh niat setelah tenggelamnya matahari, setelah maghrib. Kita saat mau niat dianjurkan untuk orang yang bermadhab Imam Syafi'i. Karena tadi itu adalah pendapat Imam Syafi'i, wajib menginapkan niat. Tapi madhab yang lainnya beda, seperti madhab Imam Malik. Madhab Imam Malik itu untuk niat puasanya, ya madhab Imam Malik untuk niat puasanya, yaitu boleh niat hanya di awal Ramadan. Itu untuk madhab Imam Malik. Niat untuk puasa Ramadan boleh hanya di awalnya saja. Jadi ketika awal Ramadan, malam 1 Ramadan dia niat nawaitu sauma Ramadan kullih. Aku niat puasa Ramadan seluruhnya. Imam Malik cukup. Lalu terus untuk hari kedua tidak wajib niat dalam madzhab Imam Malik. Hari ketiga tidak wajib niat, terus tidak wajib niat. Kecuali nanti ketika di pertengahan Ramadan dia memutus puasanya karena sakit, perempuan karena haid atau karena yang lainnya sehingga dia tidak puasa. Setelah dia sembuh daripada penyakitnya, setelah suci daripada darah haid nifasnya, kemudian dia mau melakukan puasa lagi setelahnya. Gimana ini hukumnya? Maka wajib boleh bagi dia untuk niat sisa Ramadannya. Ya nawaitu sauma Ramadan, ya bagi. Ya, aku niat puasa Ramadan sisa daripada bulan Ramadan. Boleh bagi dia niatkan lagi. Atau seandainya bagi orang yang mungkin malam 1 Ramadan lupa. Malam 1 Ramadan ya dia lupa ndak niat. Ya malam 1 Ramadan dia lupa ndak niat untuk mengikuti madzhab Imam Malik. Apa boleh malam keduanya? Boleh. Karena boleh ya untuk niat tanggal malam 2-nya atau malam ketiganya atau seterusnya. Nah, itu adalah niat dalam madzhab Imam Malik. Ya, karena itu kita dari orang yang bermadzhab Imam Syafi'i dianjurkan untuk malam 1 Ramadan niat 2 kali. Pertama niat mengikuti madzhab Imam Malik, kemudian yang kedua niat untuk keesokan harinya. Ya, nawaitu sauma Ramadan kullih. Kemudian baru niat seperti madzhab Imam Syafi'i, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadisanah lillahi ta'ala. Itu dianjurkan. Kenapa kok dianjurkan mengikuti niat madzhab Imam Malik ini? Nanti ditakutkan nanti ketika pertengahan Ramadan ada hari-hari yang mungkin kita saat itu lupa tidak niat di malam harinya. Ketika kita mengikuti madzhab Imam Malik, maka puasa kita dianggap sah. Tapi tetap walaupun dianggap sah, disunnahkan bagi dia untuk tetap menggodoi puasanya. Kenapa? Karena dalam madzhab Imam Syafi'i puasanya enggak sah. Karena dia tidak niat di malam harinya. Tapi dalam madzhab Imam Malik, ya puasanya dianggap tetap sah. Tapi dianjurkan tetap untuk menggodoi. Kenapa? Ya karena tadi madzhab Imam Syafi'i tidak sah. Baik. Kemudian dalam madzhab Imam Abu Hanifah beda lagi masalah niat. Masalah niat di dalam madzhab Imam
Abu Hanifah niatnya boleh dia kesempatan untuk niat sampai pertengahan hari. Artinya gini, dia tidak wajib menginapkan niat seperti mazhab Imam Syafi'i. Tapi ya dia boleh untuk melakukan niat, ya meniatkan daripada puasanya tadi itu, yaitu pertengahan hari. Artinya pas terbit fajar sampai tenggelam matahari dibagi dua. Nah, itu sampai batasan waktu itulah untuk niat puasa Ramadan. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalaupun tidak niat mazhab Imam Malik, kemudian dia ketiduran jam 7 pagi bangun, dia niat saat itu mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, maka boleh dan sah. Ya, tapi tetap dianjurkan bagi dia tetap untuk mengqadai puasanya. Loh, buat apa? Ya, supaya dia tetap mendapatkan apa? Mendapatkan fadilah apa puasa. Karena bagi orang yang bermadzhab Imam Syafi'i, seandainya dia lupa tidak niat di malam harinya, maka siang harinya dia wajib seperti orang yang puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia tidak dikatakan puasa, tapi tetap wajib bagi dia untuk imsak. Itu yang namanya imsak. Artinya apa? Tidak makan, tidak minum seperti orang yang puasa, tapi tetap wajib bagi dia untuk mengqadai puasanya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena itu, ya, kita tetap ya ketika lupa tidak niat, kita mengikuti mazhab Imam Malik tadi itu, atau mengikuti mazhab Abu Hanifah, supaya tetap kita mendapatkan fadilah Ramadan. Karena antara qadha dengan kita melakukan puasa di Ramadan beda pahalanya. Beda pahalanya. Ketika kita puasa di bulan Ramadan, tentunya pelipat gandaan pahala di bulan Ramadan lebih daripada ketika kita melakukan qadha. Nah, itu adalah di antara faedah kita tetap mengikuti mazhab Imam Malik ataupun mazhab Imam Abu Hanifah ketika kita lupa enggak niat ya ketika pertengahan Ramadan. Nah, ini adalah permasalahan niat. Ya, permasalahan niat. Kemudian yang kedua yaitu menghindari perkara yang membatalkan puasa. Menghindari perkara yang membatalkan puasa, itu rukun yang kedua. Nah, menghindari perkara yang membatalkan puasa ini ya kecuali jika kita lupa atau dipaksa ya, ataupun seandainya karena ya, karena kebodohan, tapi kebodohan yang ditolerir oleh syariat. Ini adalah apa? Ini adalah dikatakan melakukan syarat rukun-rukunnya puasa, yaitu menghindari perkara yang membatalkan puasa. Baik, nanti kita akan jelaskan selebihnya nanti ketika menjelaskan perkara yang membatalkan puasa. Bismillah. Baik, kita teruskan kembali. Rukun-rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, dan itu sudah kita bahas. Kemudian yang kedua yaitu menghindari perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa bentar lagi akan kita jelaskan apa saja yang membatalkan puasa. Tapi kecuali kalau kita lakukan perkara yang membatalkan puasa itu karena lupa. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa karena lupa, nggak batal. Ataupun karena dipaksa. Ya, kita dipaksa untuk melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka tidak batal. Ataupun seandainya karena kebodohan, tapi kebodohan yang ditolerir oleh syariat. Yang ditolerir oleh syariat itu yaitu karena dia baru masuk Islam, ataupun dia tinggal di tempat yang jauh dari para ulama. Nah, ini dikatakan apa? Kebodohan jahil ma'dzur namanya. Kebodohan yang ditolerir oleh syariat. Nanti kita akan jelaskan. Apa saja perkara-perkara yang membatalkan puasa? Perkara yang membatalkan puasa yang pertama yaitu masuknya benda, sesuatu, ain. Ini katakan benda itu sesuatu, bukan itu rasa. Ya, seperti rasanya kopi seandainya, atau rasanya kemarin jahe itu ya, ataupun rasa teh seandainya. Bukan itu. Ini katakan masuk sesuatu itu benda. Dan bukan apa? Bukan rih, bukan angin. Ya, kalau ada orang puasa, ya ada kipas di depannya, dibuka mulutnya, masuk angin dia. Apakah batal? Tidak batal ya. Karena apa? Bukan bukan benda, ya bukan sesuatu. Nah, ini masuknya benda, sesuatu tadi ke dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka itu sesuatu yang di dalam tubuh kita yang berongga, melalui lubang-lubang yang ada. Lubang-lubang yang ada masuk melalui mulut, masuk melalui hidung, masuk melalui telinga, masuk melalui lubang dubur, masuk melalui lubang-lubang yang dikatakan di situ adalah lubang yang terbuka.
Nah, ketika masuk benda seperti masuk melalui mulut, makanan masuk ke dalam tubuh kita, batal puasa kita. Masuk melalui hidung, ya seandainya kita masukkan air sampai masuk lewat hidung kita, batal puasa kita. Atau seperti masuk lewat telinga, seperti pakai cotton bud ya, itu juga, atau jari-jari kita seandainya, atau pakai yang lainnya, ya kita masukkan ke dalam lubang telinga kita sampai masuk dalam batasan yang dikatakan rongga yang terbuka, maka itu bisa membatalkan puasa. Ini adalah yang membatalkan pertama. Itu yang masuk sesuatu itu wa'in galat, walaupun sedikit. Nah, biasanya apa yang sedikit? Oh, ada orang ketika sahur, ya setelah sahur pagi harinya ada sisa makanan di sela-sela giginya. Kemudian sela-sela makanan tadi itu dia sengaja diambil, ditelan sama dia, batal puasanya kalau sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, air ludah mengalir membawa makanan yang ada sela gigi, kemudian ditelan. Ya ketelan, ya tanpa ada kesengajaan, maka tidak batal puasanya. Ini kalau memang itu batal walaupun sedikit. Batal juga sesuatu yang masuk tadi wa in lam tu'kal, walaupun sesuatu yang tidak dimakan. Walaupun sesuatu yang tidak dimakan. Seperti apa yang tidak dimakan? Oh, batu seandainya dia nak makan nasi, masukkan ke mulut, tapi batu dimasukkan, walaupun sesuatu yang bukan dimakan, tetap batal puasanya. Oh, makan beling seandainya, ya tetap batal ya. Walaupun sesuatu yang tidak dimakan, tapi ya itu kalau memang tidak sulit untuk menjaganya. Ada sesuatu yang tidak dimakan tapi sulit untuk menjaganya. Ketika kita jalan ya di luar. Ketika kita jalan di luar ternyata ada debu. Kemudian debu masuk ke hidung kita, masuk ke mulut kita, apakah batal? Tidak batal. Atau ketika perempuan seandainya ya bikin roti, tepung. Ketika ya tepung itu mungkin waktu dimasukkan telur atau yang lainnya ada daripada tepung itu yang berterbangan masuk ke mulut, itu juga tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena sulit untuk dihindari. Ini adalah Ini adalah perkara yang pertama, yaitu yang membatalkan puasa, yaitu masuknya sesuatu ain benda. Ya, benda di sini malah kalau di kitab fikih lebih jelaskan, yaitu benda aimin ayani dunia. Itu makanan-makanan yang ada di dunia. Loh, maksudnya apa? Ya kalau seandainya karena karamah ya seorang wali dapat makanan dari surga seandainya, ya maka tidak membatalkan puasa. Tapi ini katakan aimin ayanid dunia. Nah, ini makan yang masuknya sesuatu yang dikatakan membatalkan puasa. Nah, membatalkan puasa. Kemudian kalau ada orang melakukan perkara yang membatalkan puasa tadi ini, masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka melalui lubang-lubang yang ada, itu dikatakan membatalkan puasa kalau ada kesengajaan. Ya kalau ada kesengajaan. Ya kalau seandainya kita makan sengaja, batal. Tapi kalau tidak sengaja, karena lupa, ya seperti tadi itu, atau karena dipaksa, atau karena dia baru masuk Islam, atau jauh daripada ulama, ketika dia yang melakukan sesuatu yang tadi membatalkan puasa ini, maka tidak dikatakan batal puasanya. Seperti ada orang di siang hari bangun tidur, ya dia lupa minum dia, karena dia merasa haus minum, atau ada makanan dia makan, tapi lupa dia lakukan tadi itu, maka itu tidak dikatakan membatalkan puasa. Karena Nabi SAW bersabda, man nasiya wa huwa sha'im, man nasiya wa huwa sha'im, fa'akala au syariba falyutimma saumahu, ya falyutimma saumahu fa innama saga at'amahullah wa saga. Barang siapa yang dia lupa sedangkan dia dalam keadaan puasa, fa'akala maka dia makan, au syariba atau dia minum, falyutimma saumahu maka teruskan puasanya, sempurnakan puasanya. Artinya apa? Puasanya tetap sah. Kenapa? Maka sesungguhnya dia yang memberi makan dia adalah Allah Subhanahu wa taala, wasaga, ya itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin sebagian orang malah banyak berdoa, mudah-mudahan ya nanti ya ketika siang hari bulan Ramadan ya banyak lupa ya sehingga tidak batal puasanya. Nah, ini adalah perkara yang membatalkan puasa. Dalam hal yang pertama ini, masuknya sesuatu ke dalam rongga yang terbuka melalui lubang-lubang yang ada, ini banyak pembahasan. Di antaranya yaitu bagi orang yang melakukan istinja.
itu harus diperhatikan. Setelah dia buang air besar, setelah dia buang air kecil, ketika dia istinja, ketika dia bersuci, maka itu harus diperhatikan, harus hati-hati. Ketika dia membersihkan, lubang duburnya ataupun perempuan lubang depannya, ya itu harus hati-hati. Kenapa? Ketika tangan ini terlalu masuk ke dalam lubang duburnya sampai ke dalam batasan yang di situ adalah termasuk bagian dalam, ya, yaitu bagian dalamnya itu anus, setelahnya setelah yang keriput, ya. Setelah yang keriput itu kalau masuk ke dalamnya tangan ini, maka dikatakan batal puasanya. Kenapa? Karena tangan ini adalah benda. Ya, tangan ini adalah benda masuk ke dalam lubang, ya, masuk ke dalam rongga yang bagian dalam tadi itu melalui lubang yang terbuka, yaitu dubur. Ini bisa batal puasanya. Ini yang pertama. Kemudian juga harus berhati-hati bagi orang yang buang air besar atau buang air kecil. Berhati-hati dalam apa? Ketika dia buang air besar di sungai, dia qadha'il hajanya yaitu di sungai. Dia masukkan duburnya, kemudian buang air besar. Itu ketika kotoran itu keluar, pastinya air itu yang akan masuk, air yang ada di sungai, bisa batal puasanya. Karena itu ketika buang air besar di sungai, jangan dimasukkan lubang duburnya, itu bisa membatalkan puasanya. Ini adalah perkara-perkara juga yang harus diperhatikan. Kemudian ada masalah yang lain, yaitu apa? Masuknya sesuatu tadi ke dalam rongga yang terbuka melalui lubang-lubang yang ada. Gimana? Apakah boleh bagi orang menelan dahak? Ya, menelan dahak. Dahak ini yaitu riak, kalau bahasanya riak. Apakah boleh menelan dahak? Dahak ini ditafsil, diperinci. Kalau memang ya hukum mengeluarkan dahaknya itu adalah boleh. Karena apa? Yatakarrar haja ilaih. Karena berulang-ulang kebutuhan untuk ada orang mengeluarkan dahak. Tapi ketika dia mengeluarkan dahak sampai kepada batas dohir, wajib dilepeh. Kalau ditelan lagi setelah batas dohir, maka batal puasanya. Jadi ketika dia mengeluarkan dari dadanya atau dari kepalanya, krok sampai batas dohir. Batas dohir itu mahraj huruf hak keluar, yaitu keluarnya huruf hak. Kalau sudah sampai batas dohir, maka wajib bagi dia untuk melepehnya. Kalau dia telan lagi, baik dia tidak mampu untuk melepehnya atau dia mampu untuk melepehnya, ditelan sama dia, padahal dia yang mengeluarkan itu dahak, maka batal puasanya. Ini hati-hati. Ya, ketika mengeluarkan dahak berarti harus sampai dilepeh. Tapi kalau keluar dengan sendirinya, kadang ada orang ketika berbicara keluar riak, keluar sampai ya batas dohir. Ketika sampai batas dohir, dia mampu untuk mengeluarkannya, tapi tidak dikeluarkan oleh dia, ditelan sama dia, padahal dia mampu untuk mengeluarkannya, maka batal puasanya ketika dia telan. Tapi kalau keluar dengan sendirinya tadi ini, dia ketika berbicara keluar riaknya sampai batas dohir, tapi dia nggak mampu untuk mengeluarkan, melepehkannya, karena dia nggak biasa. Ada orang nggak biasa untuk mengeluarkan dia. Ketika tertelan lagi, maka hukumnya tidak dikatakan batal puasanya. Kenapa? Karena keluar dengan sendirinya dan dia tidak mampu untuk melepehnya. Ada permasalahan yang lain, yaitu dahak ketika dia dari bagian dalam tapi tidak melalui dohir, tapi langsung masuk bagian dalam dari kepala, disedot sama dia melalui ya bagian dalam sampai ke dadanya, tidak sampai batas dohir, berarti dari dalam ke dalam. Maka itu tidak dikatakan membatalkan puasa walaupun ditelan. Kenapa? Dari batin ke batin. Ini permasalahan apa? Dahak. Sekarang permasalahan air ludah. Air ludah ini benda. Boleh nggak kita telan? Masuk ke dalam rongga yang terbuka. Air ludah dikatakan menelan air ludah, hukumnya tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Air ludah ketika ditelan tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu murni. Air ludah tadi itu murni, tidak bercampur dengan apapun. Kalau bercampur dengan sesuatu kemudian ditelan, batal puasanya. Seperti seandainya air ludahnya itu ada bekas sisa makanan
dari sela-sela gigi ikut terbawa air ludah, dia tahu ditelan sama dia. Dia menelan air ludah beserta sisa makanan yang ada di mulutnya, yang ada di sela-sela giginya, maka dikatakan batal puasanya. Kenapa enggak murni? Atau seandainya ada orang ya enggak tahu ada benang mungkin ya yang ketika dimasukkan ke mulutnya kemudian dikeluarkan ada warna daripada benang tadi itu yang luntur. Berarti air ludahnya sudah tidak murni lagi, bercampur dengan pewarna daripada itu benang. Kemudian ditelan sama dia, batal puasanya. Karena itu syaratnya yang pertama harus murni, tidak bercampur dengan apapun. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu suci. Syaratnya air ludahnya harus suci. Kalau air ludahnya mutanajis, maka ketika ditelan batal puasanya. Ya apa? Air ludah mutanajis. Seandainya gusinya dia berdarah. Gusinya dia berdarah atau keluar darah di mulutnya. Maka wajib bagi dia bukan hanya meludahkan itu bekas darahnya, tapi dia wajib mensucikannya. Gimana cara mensucikan mulut yang mutanajis? Wajib dia mensucikan dengan cara berkumur. Dan berkumurnya harus mubalaghah, harus menyangatkan sampai ke leher, sampai ke bagian daripada leher, ya klek seperti itu ya. Nah, itu masukkan air, ya sampai klek buang, sampai ya tidak ada bekas daripada darah tadi itu. Maka setelahnya boleh bagi dia untuk menelan air ludah karena sudah dianggap suci. Tapi kalau mutanajis, diludahkan itu gusi yang berdarah tadi itu diludahkan sampai air ludahnya bening, tidak ada bekas darahnya. Apa sudah dihukumi suci itu mulutnya? Belum. Karena mensucikan mulut yang mutanajis dengan cara berkumur. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua yaitu apa? Ada orang muntah dengan tanpa disengaja, maka mulutnya mutanajis. Ya, maka wajib bagi dia untuk mensucikannya. Kalau belum disucikan, ya kemudian diludahkan sampai bersih, tapi tidak disucikan, tidak dikumuri. Kemudian air ludahnya ditelan, maka batal puasanya. Kenapa? Karena air ludahnya dikatakan mutanajis, tidak suci. Kemudian syarat yang ketiga dikatakan menelan air ludah itu tidak membatalkan puasa, yaitu berasal dari sumbernya. Artinya air ludah itu masih dalam batasan mulut, masih ada dalam batasan mulut. Tapi kalau air ludah itu sudah keluar, kemudian dimasukkan lagi, ditelan sama dia, batal puasanya. Walaupun murni, walaupun suci. Walaupun murni, walaupun suci. Contoh, biasanya ada orang pakai siwak. Setelah pakai siwak, di siwaknya ada air ludahnya, dimut sama dia. Berarti air ludah yang sudah keluar batas mulut, dimasukkan lagi, ditelan, batal puasanya. Atau seperti seandainya masukkan benang atau yang lainnya ya ke dalam air ludahnya, kemudian ya dilewati, kemudian ada air ludahnya, dimasukkan lagi ke mulutnya, ditelan, batal juga puasanya. Nah, ini syaratnya harus apa? Belum masuk dalam batasan apa? Belum keluar daripada batasan mulut. Kecuali gini, kalau air ludah ada di lidahnya, air ludah ada di lidahnya, kemudian dikeluarkan lidahnya, ada air ludah di lidahnya, kemudian dimasukkan lagi air ludahnya, kemudian ditelan. Apakah batal puasanya? Enggak. Karena itu tetap dikatakan air ludah masih dalam batasan apa? Tempat sumbernya, yaitu ada di dalam mulut. Ini adalah hukum menelan daripada air ludah. Kemudian sekarang hukum masuknya air, ya hukum masuknya air mandi. Hukumnya masuk air mandi ke dalam rongga atau lubang yang terbuka. Gimana hukumnya? Nah, hukum mandi ini dibagi menjadi ada dua. Mandi itu ada mandi yang masyru' yang disyariatkan, ada mandi ghair masyru' yang tidak disyariatkan. Mandi yang disyariatkan yaitu mandi wajib ataupun mandi sunnah. Kalau ketika kita mandi, baik itu mandi wajib ataupun itu mandi sunnah, kemudian masuk dengan tanpa disengaja, seandainya ke lubang telinga atau masuk ke hidungnya atau ke mulutnya tanpa disengaja, dan ini mandi adalah mandi yang masyru', yaitu mandi wajib ataupun mandi sunnah, maka puasanya tetap dikatakan sah, tidak batal. Walaupun masuk. Kenapa? Masuknya dengan tanpa disengaja, dan itu mandi adalah masyru', yaitu mandi wajib ataupun mandi sunnah. Mandi wajib seperti apa? Seperti seandainya ada orang tidur di siang hari bulan Ramadan, mimpi, ya bangun tidur ternyata sudah keluar air mani. Mimpi basah katanya.
Ya, maka apa? Wajib bagi dia untuk mandi. Puasanya tetap sah apa enggak? Sah. Nanti kita akan bahas. Puasanya tetap dikatakan sah dan dia wajib mandi karena dia mau sholat. Nah, ketika dia mandi masuk dengan tanpa disengaja, enggak batal. Mandi sunnah seperti apa? Mandi Jumat. Ya, ketika ada orang mau Jumatan, ya bulan Ramadan disunahkan untuk mandi. Ketika mandi Jumat tanpa disengaja masuk ke dalam lubang yang terbuka, ya apa ini hukumnya? Tidak batal daripada puasanya. Ini kalau mandi yang masyru'. Mandi yang kedua yaitu mandi yang bukan masyru'. Seperti apa? Mandi yang bukan masyru' itu seperti mandi ya untuk tabarrud, untuk mendinginkan badan, atau untuk menyegarkan badan, atau untuk membersihkan badan. Kita kan setiap hari ya mandi. Siang hari kita sebelum kerja, ya pagi hari kita sebelum kerja kita mandi. Bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah. Berarti itu mandi ghair masyru', bukan mandi yang disyariatkan. Maka ketika kita mandi yang bukan masyru' seperti ini, walaupun masuknya dengan tanpa disengaja ke lubang yang ada, lubang yang terbuka, maka puasa kita dikatakan batal. Nah, terus ya apa? Gimana? Masa kita nggak mandi? Ya bulan Ramadan, ya silakan mandi, tapi harus berhati-hati. Atau seandainya ya dia mandinya kalau di bulan Ramadan untuk pagi harinya mandi ya untuk leher ke bawah. Untuk apa? Bagian kepala cukup diwudui seandainya. Itu bisa. Ya nanti malam harinya kita baru mandi sempurna. Karena di malam hari, setiap malam hari di bulan Ramadan disunahkan untuk mandi. Nanti ada pembahasan masalah kesunahan. Nah, karena itu, ya itu cara yang terbaik. Yaitu apa? Mandi tetap membersihkan badannya, ya mulai leher sampai ke bawah. Tapi untuk apa kepala kita akhirkan atau kita gunakan hanya untuk wudhu. Nanti sempurnanya mandi di malam hari. Nah, itu adalah permasalahan masalah mandi. Kemudian sekarang apakah boleh ketika kita wudhu kita berkumur? Karena kita tahu berkumur di dalam wudhu itu hukumnya sunnah. Kalau sekarang seperti saat ini kita nggak puasa. Ketika orang tadi itu tidak puasa, maka disunahkan cara berkumurnya yaitu berkumur biasa, kemudian mubalaghah. Mubalaghah itu seperti tadi tuh, klek 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 klek. Itu sunnah. Hukumnya sunnah. Ya. Ini walaupun sebelum ada corona ini ya, Nabi sudah mensunahkan. Dan itu ternyata cara yang terbaik untuk menghilangkan daripada virus. Juga istinsyak juga sama. Nah, ini adalah apa? Disunahkan kalau bukan di siang hari bulan Ramadan. Kalau di siang hari bulan Ramadan, apakah boleh berkumur? Dalam wudhu tetap disunahkan berkumur tapi bi ghairi mubalaghah, dengan tanpa menyangatkan. Artinya apa? Dengan tanpa klek-klek tadi itu seperti tadi. Dengan tanpa menyangatkan dalam berkumur. Nah, itu hukumnya apa? Makruh ketika puasa. Nah, sekarang gimana ketika ada orang ketika siang hari di bulan Ramadan dia wudhu. Ketika dia wudhu dia berkumur. Ketika berkumur masuk air berkumurnya tadi tanpa disengaja ke dalam perutnya, ke dalam tubuhnya. Masuk dengan tanpa disengaja. Tapi kumurnya bukan kumur mubalaghah, kumur biasa. Maka apa? Puasanya dikatakan tetap sah, tidak batal. Kenapa? Masuk tangan masuk dengan tanpa apa? Disengaja. Itu kalau masuk dengan tanpa disengaja. Kemudian kalau itu dia lakukan dengan mubalaghah. Kita tahu bagi orang yang berpuasa ketika berkumur itu mubalaghah hukumnya makruh. Berarti makruh itu ada larangan. Ada larangan. Kalau dia berkumur ya ketika siang hari bulan Ramadan sambil mubalaghah. Klok masuk dengan tanpa disengaja, batal puasanya. Kenapa kok batal? Karena ada larangan daripada syariat. Kok tetap dilakukan? Karena itu walaupun tanpa disengaja masuknya tetap batal. Nah, ini yang bermasalahan kumur. Kemudian ada kumur yang memang diwajibkan bagi dia untuk mubalaghah. Seperti kita tahu tadi, kalau mulut kita mutanajis, berarti kita wajib mensucikan mulutnya dengan cara mubalaghah. Nah, ketika kita setelah muntah dengan tanpa disengaja, atau mulut kita mutanajis karena ada darah, kita kumuri, kumurnya wajib mubalaghah. Ketika mubalaghah tanpa disengaja masuk ke dalam jawfnya, ke dalam perutnya, maka apakah batal puasanya? Kalau memang masuknya dengan tanpa disengaja, tidak batal. Kenapa? Karena mubalaghah perintah daripada syariat. Karena itu kapanpun di situ ada perintah daripada syariat,
kemudian masuk dengan tanpa disengaja, maka puasanya dikatakan tidak batal, tetap sah puasanya. Ini adalah hukum untuk apa? Berkumur. Ini adalah hukum untuk apa? Berkumur. Baik. Kita kembali permasalahan, yaitu apa? Permasalahan perkara yang membatalkan puasa. Ini masih satu. Pertama, ya, membatalkan puasa yaitu apa? Masuknya sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka melalui lubang-lubang yang ada. Baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua perkara yang membatalkan puasa yaitu murtad. Ya, murtad itu membatalkan puasa. Murtad itu membatalkan puasa. Ya, sekalipun dia nanti akhirnya masuk Islam saat itu, seketika itu langsung masuk Islam. Walaupun sebentar, murtad. Murtad ini hati-hati, kadang-kadang kita ini melakukan hal-hal ya perkara sesuatu yang bisa membuat kita murtad. Kalau di Sulamut Taufik itu, di kitab Sulamut Taufik, murtad itu dibagi menjadi 3. Ada murtad dengan aqwal, perkataan, ada murtad bil a'mal dengan perbuatan, ada murtad bil i'tiqad dengan keyakinan. Nah, ini kadang-kadang ada sebagian orang ya dia melakukan berbicara dengan pembicaraan yang membuat dia murtad. Nah, ini kalau dia lakukan di siang di bulan Ramadan, batal puasanya. Atau melakukan hal-hal perbuatan yang dianggap itu adalah murtad. Seperti sujud kepada manusia seandainya. Atau ya melakukan ya banyak di situ contoh-contoh dari beberapa perkara yang perbuatan yang membuat dia murtad. Atau dengan i'tiqad di siang hari Ramadan dia puasa, dia lakukan itu semuanya, maka puasanya dikatakan batal. Walaupun langsung masuk Islam dia. Walaupun masuk Islam. Baik. Yang ketiga yang membatalkan puasa yaitu haid dan nifas. Perempuan yang keluar darah haid ataupun keluar darah nifas itu membatalkan puasa. Walaupun ya maghrib kurang 5 menit. Ya Allah, kurang beberapa menit lagi sudah maghrib. Sedangkan dia sudah puasa ini, ya. Mulai terbit fajar sampai hampir maghrib keluar darah haid, maka puasanya dikatakan batal dan wajib diqodoi. Haid dan nifas itu membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Melahirkan. Melahirkan ini juga membatalkan puasa. Walaupun ada ulama yang berbeda pendapat. Karena masalahnya ya anak yang dilahirkan itu adalah hasil daripada mani. Ya, ketika keluar mani dengan sengaja maka itu dikatakan membatalkan puasa. Nah, karena itu melahirkan ya itu adalah membatalkan puasa atas pendapat yang mu'tamad. Kemudian selanjutnya yaitu gila walaupun sebentar. Gila sebentar. Ya, dia seandainya punya penyakit ya, setiap tahunnya gila hanya cuma 5 menit seandainya. Tak tahu-tahu datangnya jam 12 siang pas Ramadan, ya dia tertawa sendiri seandainya, atau ya dia keluar dari rumah buka bajunya telanjang seandainya ya. 5 menit setelah itu sadar dia, ya apa puasanya? Batal. Gila walaupun sebentar itu membatalkan puasa. Tapi gila beneran, bukan gila-gilaan. Ya gila beneran itu bisa membatalkan puasa walaupun sebentar. Kemudian yang selanjutnya itu pingsan. Pingsan atau semaput ya. Kemudian mabuk juga sama. Ini dikatakan batal puasanya. Ulama beda pendapat. Pendapat Ibn Hajar di Tuhfah, pendapat Imam Romli, ya kalau sehari penuh batal puasanya. Kalau sehari penuh batal puasanya. Artinya sehari penuh apa? Mulai terbit fajar dia sudah pingsan. Dia ya ketika sahur ya dia sudah niat untuk puasa, ternyata sebelum terbit fajar pingsan dia. Kemudian sadarnya setelah maghrib, gimana puasanya ini? Kan dia sudah niat, tetap tidak sah puasanya. Kenapa? Karena sehari penuh dia pingsan ataupun mabuk. Ya soalnya, tapi mabuknya dengan tanpa disengaja tadi ya. Dia minum sesuatu ternyata membuat dia mabuk sampai sadar setelah maghrib. Maka puasanya dikatakan tidak sah apabila sehari penuh. Apabila sehari penuh. Kalau Ibn Hajar menambahi pendapat, ya kalaupun tidak sehari penuh tapi dia sengaja, maka batal puasanya. Kalau ya tidak sehari penuh tapi sengaja dia melakukannya, pingsan sengaja, ya, bentuk-bentuk no tembok seandainya ya, bentur-benturkan ke tembok sampai dia pingsan, sengaja dia, maka batal puasanya dengan kesengajaan. Nah, ataupun seandainya mabuk dengan sengaja,
Ya pemabuk dengan sengaja di siang hari. Ya kalau di siang hari ya berarti dia apa? Minum. Ya mabuk itu tidak harus apa? Karena minuman ya kadang masuk ruangan yang baunya nggak enak mabuk dia. Walhasil di situ apa? Kalau sehari penuh, ya kalau Ibn Hajar ditambahi ada pendapat yaitu kalau ada kesengajaan, maka walaupun tidak sehari penuh, maka hukumnya apa? Dikatakan batal puasanya karena pingsan dan mabuk. Ada pendapat yang ketiga malah pendapat Ibn Hajar di kitab Syarhil Irsyad yaitu apa? Tidak dikatakan batal kecuali ada dua hal. Pertama sengaja, kemudian sehari penuh. Ini pendapat Syarhil Irsyad. Jadi kalau dia tidak sengaja, walaupun sehari penuh, tetap sah puasanya. Ya, tetap sah puasanya. Atau seandainya dia sengaja, tapi tidak sehari penuh, ya berarti apa? Berarti tetap sah puasanya. Ini pendapat Ibn Hajar di kitab Syarhil Irsyad. Intinya apa? Kalau dia ketika pingsan, itu tadi ada 3 pendapat. Ya lebih afdalnya bagi dia untuk ihtiyat, ya diulangi puasanya. Baik. Kemudian perkara yang membatalkan puasa selanjutnya yaitu perkara yang membatalkan puasa selanjutnya yaitu berhubungan suami istri, ya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka itu dikatakan membatalkan puasa. Kapan dikatakan membatalkan puasa? Kalau bukan karena lupa dan dia yang mengetahui keharamannya, itu batal puasanya. Ya, berarti berhubungan suami istri itu membatalkan puasa di siang hari. Tapi membatalkan puasa, ya di situ dikatakan membatalkan puasa itu dengan berhubungan. Ya selain dia batal puasanya, dia mendapatkan dosa besar. Kemudian dia wajib imsak, wajib menahan diri sampai maghrib seperti orang berpuasa. Berarti ada orang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, pengantin baru seandainya ya. Kemudian setelah dia berhubungan, maka dia dikatakan batal puasanya. Yang kedua, dosa dia. Yang ketiga, yaitu dia wajib seperti orang berpuasa sampai maghrib. Artinya apa? Setelah berhubungan bukan berarti setelah batal dia boleh makan, boleh minum. Tidak. Dia wajib menahan sampai maghrib. Kemudian yang keempat yaitu dia wajib membayar kafarah. Nah, ini wajib membayar kafarah bagi lelaki. Wajib membayar kafarah. Apa kafarahnya? Nah, kafarahnya yaitu memerdekakan budak. Kalau memang ada budak. Seperti saat ini tidak ada budak, maka tertib yang kedua. Jika tidak ada budak, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut ini artinya apa? Ketika dia sudah puasa 1 bulan, ya 20 hari. Ternyata setelahnya hari ke-21 dia tidak puasa. Maka apa? Wajib diulangi lagi. Karena dia harus berturut-turut 2 bulan. Kalau tidak mampu, ya tidak mampu dia untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Ya karena dia sudah tua atau yang lainnya, karena dia ada sakit. Maka apa? Tertib yang ketiga, jika tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia wajib mengeluarkan apa? Memberi makanan kepada orang miskin sebanyak 60 orang, setiap orang miskinnya 1 mud. 1 mud kemarin 7,5 on. Ya kali 60 orang miskin. Itu wajib dikeluarkan. Tapi itu kalau dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Dan ini pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat, ya ketika siang hari bulan Ramadan, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah waqa'tu fi ahli. Ya Rasulullah, aku binasa ya Rasulullah, aku berhubungan dengan istriku. Ya, tanya sama Nabi, kenapa kamu kok sampai ya seperti orang frustasi gitu ya. Kata sahabat tadi, aku berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Ini Nabi mengatakan, ya sudah, merdekakan budak. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, aku tidak punya budak ya Rasulullah. Nah, kalau gitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Akhirnya dia menjawab lagi, ya Rasulullah, aku nggak kuat untuk puasa 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah. Akhirnya kata Nabi, kalau memang kamu tidak kuat, ya udah kasih 60 orang miskin, setiap orang miskinnya 1 mud. Jawabannya tetap, ya dia tidak mampu. Ya Rasulullah, 60 orang miskin, aku setiap harinya mungkin makan setiap harinya aku nggak ada ya Rasulullah, belum pasti ada ya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW ya tertawa kepada
ya sampai di antara sifat tertawanya Nabi ini diceritakan ya sampai gigi gerahamnya kelihatan Nabi SAW. Kenapa? Karena dia datang awal mulanya seperti orang yang merasa sangat bersalah. Ternyata Nabi setelah ngasih jalan keluarnya ternyata semuanya nggak mampu. Nah ini akhirnya apa? Setelah itu Nabi SAW merintahkan dia untuk duduk di masjid. Karena ya tidak lama ada sahabat Nabi SAW yang datang membawa ya kurma atau ya kurma satu wadah gitu, isinya 60 mud, persis 60 mud. Ya kalau dimudkan itu persis 60 mud. Akhirnya apa? Setelah orang yang ngasih itu keluar, panggil itu nanti. Ya, ini kamu berikan 60 orang miskin. Kamu berikan kepada 60 orang miskin sebagai kafarahnya. Tapi kata dia, ya Rasulullah, ala afgarin nas ya Rasulullah, ya kamu mau cari yang paling fakir ya Allah, ya Rasulullah, di Madinah ini nggak ada yang lebih fakir daripada aku ya Rasulullah. Sama ketawa lagi Nabi SAW ya. Akhirnya apa? Orang tadi itu ya dikatakan ya udah kata Nabi SAW udah bagikan kepada keluarga kamu. Nah di sini ada kewajiban untuk mengeluarkan kafarah bagi orang yang membatalkan puasanya dengan berhubungan, ya, dengan jimaknya. Tapi kalau bukan dengan berhubungan, seperti seandainya dia makan dulu, ya dia makan, kemudian setelah itu setelah membatalkan puasanya baru dia berhubungan, atau dia minum, atau melakukan perkara yang membatalkan puasa yang bukan dengan jima. Setelah itu dia jima atau berhubungan suami istri, maka apa? Puasanya dikatakan batal, tetap dia berdosa, dosa besar. Kemudian yang ketiga, dia tetap wajib imsak. Ya wajib imsak artinya apa? Wajib melakukan perkara meninggalkan perkara yang membatalkan puasa seperti orang berpuasa sampai maghrib, kemudian wajib qadha. Tapi untuk kafarahnya enggak wajib. Kenapa? Karena dia tidak membatalkannya dengan berhubungan tapi dengan yang lainnya. Nah, ini adalah permasalahan yang dikatakan membatalkan puasa, yaitu dengan berhubungan, bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa yaitu mengeluarkan mani. Ya, mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja, ya istimna, yaitu kalau bahasa sekarang onani, itu membatalkan puasa kalau keluar maninya. Ya, dia sengaja mengeluarkan mani sampai keluar, batal puasanya. Baik ya dia keluarkan dengan tangannya sendiri atau dengan tangan yang ya tangan istrinya seandainya, maka apa? Maka tetap batal puasanya. Tetap batal puasanya. Ini adalah mengeluarkan mani. Kalau keluar mani itu karena berhayal atau karena dia seandainya melihat sesuatu sampai keluar mani, apakah batal puasanya? Enggak. Puasanya enggak batal. Atau dia memegang sesuatu sampai dia keluar mani seandainya, maka dikatakan tidak batal puasanya. Ya, tapi kalau ada orang yang biasa punya kebiasaan kalau melihat satu gambar atau berhayal sesuatu atau melihat video, ya dia biasanya kalau melihat seperti itu keluar mani. Atau kalau perlu dia megang sesuatu, dia mesti keluar mani. Dia lakukan itu dengan kesengajaan, maka batal puasanya. Kenapa? Ya sama aja dia dikatakan istimna. Berarti dia dikatakan apa? Mengeluarkan mani dengan sengaja. Itu adalah apa? Perkara yang membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya yang dikatakan membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja batal puasanya. Tapi kalau muntah dengan tanpa disengaja enggak batal puasanya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man dara'ahul ga' wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada, wa man istaga'a falyaqdi." Barang siapa yang keluar memuntah dengan sendirinya sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak wajib bagi dia qada. Artinya apa? Puasanya tetap sah. Tapi wa man istaga'a, barang siapa yang memuntahkan diri, ya maka falyaqdi, maka wajib bagi dia untuk mengqadai. Artinya apa gini? Memuntahkan diri itu hukumnya membatalkan puasa. Walaupun tidak kembali sedikit pun muntahan tadi itu ke dalam perutnya lagi. Muntah semuanya, keluar semuanya. Ya, keluar semuanya. Tapi ada kesengajaan dia yang memuntahkan diri, maka puasanya dikatakan batal. Karena fi'ilnya, pekerjaannya itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau muntah dengan sendirinya, dia muntah dengan sendirinya, tanpa ada kesengajaan, maka dikatakan tidak batal puasanya apabila tidak ada yang kembali ke dalam perutnya lagi.
keluar semuanya, maka apa? Puasanya tetap dikatakan sah. Tapi perlu diketahui tadi, setelah muntah berarti mulutnya mutanajis, berarti dia wajib mensucikannya. Mensucikannya dengan cara apa? Kumurnya dengan cara mubalaghah. Termasuk daripada memuntahkan diri yaitu tajasyuk. Ini sering ini ya terjadi, kadang-kadang ada orang ketika sahur ya terlalu banyak makannya sampai akhirnya apa? Keluar tajasyuk. Ya gelegean, seperti gelegean itu ya. Keluar dengan gelegean makanannya juga. Maka itu kalau dengan kesengajaan batal puasanya. Tapi kalau dengan tanpa disengaja, maka seperti muntah dengan tanpa disengaja, tidak batal, dengan syarat tidak ada yang masuk lagi ke dalam tubuhnya. Nah, ini adalah hal-hal yang dikatakan membatalkan apa? Puasa. Ini adalah hal-hal yang dikatakan membatalkan puasa. Ya, tapi perlu diketahui tadi, kalau ada orang pingsan sehari penuh batal puasanya. Tapi kalau tidur sehari penuh, apakah batal puasanya? Ada orang tidur sehari penuh. Loh kok bisa? Iya, ketika sahur, setelah sahur dia minum obat tidur. Langsung 2 diminum. Akhirnya tidak bangun-bangun sampai maghrib. Setelah maghrib, ketika maghrib dibanguni. Bangun dia. Langsung berbuka. Sah nggak puasanya dia? Tetap sah. Beda antara tidur dengan apa? Dengan pingsan. Kenapa? Bedanya tidur dengan pingsan. Kalau pingsan itu belum waktunya sadar, ya nggak bisa sadar walaupun dibangunkan. Tapi kalau ada orang tidur dibangunkan masih bisa bangun dia. Itu perbedaannya. Masih ada akal masih ada dalam orang yang tidur. Ya, kesadaran itu masih ada dalam orang yang tidur. Ini adalah ringkasan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini adalah perkara yang membatalkan puasa. Mungkin ada beberapa orang yang tanya, bagaimana hukum suntik? Ya, apabila ada orang melakukan suntik di siang hari bulan Ramadan, gimana hukumnya? Nah, hukum suntik sendiri itu ulama sebetulnya beda pendapat. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan batal. Suntik ya dengan cara apapun, ya suntik hukumnya membatalkan puasa. Ada yang berpendapat tidak batal. Tidak batal ya dengan suntik di siang hari bulan Ramadan. Mutlak. Ya, mutlak. Pendapat yang ketiga, dan ini yang muktamad, dibagi. Kalau itu suntik berupa infus, ya, taghaddi kalau bahasa Arabnya. Ya, kalau mughadiyat. Kalau itu memang berupa infus, maka ulama mengatakan itu seperti makan dan minum. Kenapa? Ketika ada orang infus, setelahnya dia akan segar. Layaknya seperti orang makan dan minum. Maka itu dikatakan batal. Ini pendapat yang ketiga, diperinci. Kalau itu termasuk daripada sesuatu yang ketika dia lakukan membuat dia segar seperti layaknya makan dan minum, maka batal puasanya. Ya, tapi kalau memang tidak membuat dia segar, seandainya seperti suntik ya di kaki atau suntik seandainya di pantat, atau suntik seandainya seperti orang mau umroh, suntik suntikan meningitis itu dikatakan tidak batal. Nah, artinya apa? Ketika membuat orang tadi itu layaknya orang yang seperti makan dan minum, maka dikatakan batal. Ini pendapat yang ketiga, dan ini yang diambil banyak pendapat daripada ulama. Lalu siapa? Kan ada yang mengatakan tidak batal. Lebih baik kalau memang suntik itu bisa diakhirkan setelah dia berbuka, itu lebih afdol, itu lebih baik. Kenapa? Karena lebih berhati-hati dia. Ya, kalau memang bisa dilakukan. Ya. Kalaupun tidak bisa, harus di siang hari bulan Ramadan, ya sudah. Dia harus melakukannya, dia lakukan tetap seperti orang berpuasa, tapi tetap diqodoi. Ya, untuk lebih berhati-hati supaya sah dalam semua pendapat. Ini adalah permasalahan daripada suntik. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita kefahaman sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan ini adalah menjadi bekal daripada ibadah puasa kita secara zahir. Ya, nanti kita akan jelaskan ibadah itu nanti dibagi ada menjadi 3. Ada ibadah secara umum, puasa secara umum, ya bukan ibadah, puasanya puasa. Puasa itu ada dikatakan puasa secara umum, ada puasa secara khusus, ada puasa khusus al-khusus, ya lebih khusus lagi. Nanti kita akan jelaskan. Dan sini ada pertanyaan, kenapa diharamkan puasa di pertengahan akhir di bulan Sya'ban? Apakah ada dalilnya? Jadi gini, puasa di pertengahan Sya'ban itu, ya hukumnya kalau itu puasa qadha maka boleh.
Seperti ada perempuan belum menyelesaikan qadha puasanya, maka boleh bagi dia untuk apa? Mengqadha'i walaupun saat ini. Ini kan sudah melalui daripada 15 Sya'ban. Nah, berarti apa? Boleh bagi dia, bahkan wajib bagi dia untuk tetap mengqadha'i kewajibannya. Ya, kemudian kalau itu puasa wajib atau puasa nadar, yaitu maka boleh bagi dia untuk mengqadha'inya. Tapi kalau puasa sunnah ditafsil, diperinci. Kalau puasa sunnah setelah separuh daripada bulan Sya'ban, kalau memang ada kebiasaan dia seperti seandainya dia biasa Senin Kemis, biasa puasa Senin Kemis, atau biasa puasa Daud, ya sehari puasa sehari tidak, maka apa? Kebiasaannya tetap boleh dia lakukan walaupun setelah separuh Sya'ban. Walaupun saat ini ya dia lakukan tetap boleh kalau ada kebiasaan. Yang kedua, kalau memang dia menyambungnya dengan sebelum nisful akhir, seperti ada orang puasa mulai tanggal 15 Sya'ban. Tanggal 15 Sya'ban dia puasa sunnah. Kemudian tanggal 16 boleh nggak dia puasa? Boleh. Tanggal 17 boleh, tanggal 18 boleh. Kenapa? Karena dia sambung dengan sebelum nisfu Sya'ban. Itu apa? Boleh bagi dia untuk terus puasa. Tapi kalau sehari dia berhenti, soalnya tanggal 17 dia tidak puasa, kemudian tanggal 18-nya boleh nggak dia puasa? Nggak boleh. Kalau memang dia tidak punya kebiasaan seperti tadi. Nah, ini dari mana nih? Kok dilarang puasa setelah separuh Sya'ban? Ya kan Nabi mengatakan ada dalilnya. Ya dari dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban, ya idzan tasafa Sya'ban fala siyama." Jika apa? Jika sudah separuh Sya'ban, maka tidak boleh puasa. Nah, ini ulama yang mengambil dari pendapat ini dengan pendapat-pendapat hadis yang lainnya, ya bahwa apa? Tidak boleh separuh Sya'ban puasa, separuh akhir daripada bulan Sya'ban puasa, kecuali karena hal-hal yang tadi itu. Kemudian, Assalamualaikum, apabila kita sedang puasa terus tanpa sengaja ada semut yang masuk ke dalam telinga kita, lalu kita memasukkan cotton bud ke dalam telinga sampai semut keluar, apakah hal itu dapat membatalkan puasa? Jadi sudah dikatakan yang masuknya benda, yaitu seperti cotton bud itu juga benda, ke dalam lubang, melalui lubang yang terbuka seperti telinga tadi, masuk sampai ke dalam. Itu dalam itu sampai gendang telinga setelahnya itu. Nah, itu kalau masuk sampai ke dalam maka dikatakan batal puasanya. Lalu apabila seperti ini apa gimana ini? Ya tetap puasanya batal. Kalau masuknya semut tadi tidak batal. Masuk semut ke telinganya nggak batal, tapi dia memasukkan kataban tadi itu hukumnya membatalkan puasa. Ya gimana ini? Tidak bisa ditahan. Ya kalau memang harus dia lakukan, ya dilakukan, boleh, tapi tetap batal puasanya. Ya tetap batal puasanya, tapi dia tidak haram membatalkan puasanya karena haja, karena ada kebutuhan. Kemudian bagaimana hukumnya puasa orang yang istihadhah, yang dia harus menyumbatkan farajnya karena tidak ada cara lain, jika tidak darahnya akan terus keluar. Apakah hal itu ma'fu atau dapat membatalkan puasa? Jadi gini, orang yang ketika istihadhah atau salisul bol itu dikatakan daimul hadas, maka apa? Dia wajib untuk ketika mau melakukan sholat, dia wajib ya cara bersucinya, yaitu dia wajib sebelum bersuci wajib menyumbat, kemudian menutup, ya, kemudian baru setelah itu wudu, kemudian langsung sholat, dan itu harus semuanya mualah. Nah itu disyaratkan wajib menyumbat. Kalau menyumbat itu berarti masuk ke dalam. Ya, sedangkan kalau masuk ke dalam, menyumbatnya itu wajib apabila tidak dalam keadaan puasa. Kalau puasa nggak wajib menyumbat. Hukum menyumbat wajib, tapi kecuali bagi orang yang berpuasa atau liman tata'adzabih, bagi orang yang merasa terganggu atau kesakitan dengan menyumbatnya, maka menyumbat hukumnya tidak wajib, tapi wajib ditutup. Ya, karena itu apa? Menyumbat hukumnya bisa tetap membatalkan puasa walaupun dia dalam keadaan istihadhah. Karena memang disyaratkan, diwajibkan menyumbat tadi itu hashwu ya bahasa Arabnya, itu bagi orang yang tidak puasa. Kalau orang yang puasa nggak wajib menyumbat. Nah, kan itu. Loh ya apa kalau nggak bisa keluar? Lah kan ada cara pasti ya. Kalau untuk supaya nggak keluar ya, ada cara. Alhasil menyumbatnya tetap hukumnya apa? Batal puasanya.
Ketika puasa mencium aroma masakan tanpa sengaja, apakah batal puasanya? Tadi sudah dikatakan yang membatalkan puasa itu kalau memasukkan ke lubang yang terbuka tadi itu berupa benda. Tapi kalau itu berupa angin atau ta'am, rasa, seperti tadi masakan seandainya masuk, ya itu kan berupa bukan berupa bukan berupa benda, maka dikatakan tidak batal puasanya. Tapi nanti makruh hukumnya. Ya, waktu puasa ya cedek di dapur terus ya supaya kenyang. Atau ada istrinya masak, dia ya selalu di dekatnya. Ya kan enggak kuat, yang penting dia bisa merasakan. Ya apa hukumnya? Makruh, nanti ada pembahasannya. Ya di situ makruh. Asap gimana asap? Asap itu apakah membatalkan puasa apa enggak? Yang muktamad, asap tidak membatalkan puasa kecuali rokok. Rokok itu membatalkan puasa. Ulama mengatakan itu membatalkan puasa. Ya karena apa? Karena rokok di situ mengandung nikotin. Ya mengandung ada di situ. Ya itu hukumnya membatalkan puasa. Karena itu kadang-kadang kita lihat banyak ya orang siang hari dengan tanpa ada malu, ya, dia puasa. Orang-orang dalam keadaan puasa dia merokok. Seakan-akan menantang daripada turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena itu pernah ya, diceritakan itu ada seorang muslim yang dia tidak menghormati orang yang berpuasa, ya, menghormati puasa, dia merusak kehormatan daripada Ramadan. Akhirnya apa? Diceritakan di situ dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diadab padahal dia adalah orang Islam. Dan itu ini adalah perkara yang membatalkan puasa. Udah, pertanyaan ada lagi? Ya. Dari Nanang, hukum mengobati mata ketika puasa. Oh ya, mata apakah termasuk lubang yang terbuka? Yang pendapat yang muktamad, ulama mengatakan bahwa mata bukan termasuk lubang yang terbuka. Nah, itu tadi memasukkan benda lewat lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka itu apa? Telinga, mulut, hidung, ya. Kemudian lubang dubur, kemudian lubang jalan depan. Kemudian tetek, ya itu juga dikatakan lubang yang terbuka. Adapun mata, ulama mengatakan bukan termasuk lubang yang terbuka. Artinya ketika pakai tetes mata, ya ataupun pakai celak, itu tidak membatalkan puasa. Ya, itu tidak membatalkan puasa. Tapi lebih baik untuk tidak melakukannya. Kalau bisa diakhirkan setelah dia buka, ya setelah maghrib, itu lebih baik. Itu lebih baik. Ya. Karena mata ya bukan yang muktamad, pendapat yang kuat bukan termasuk lubang yang terbuka. Ini adalah pembahasan pada sesi yang ketiga ini. InsyaAllah ya kurang lebihnya nanti insyaAllah kita sempurnakan, kita selesaikan pertemuan berikutnya. Yaitu insyaAllah kita akan membahas perkara yang dimakruhkan, ya. Kemudian perkara-perkara yang disunnahkan. Dan insyaAllah ada tambahan mungkin hal-hal yang membatalkan pahala orang yang berpuasa. InsyaAllah kita akan selesaikan, ya apabila bisa kita selesaikan satu pertemuan lagi, ya insyaAllah kita selesaikan. Kalau tidak, ya kita akan tambah sesi yang selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya selalu memberikan hidayat kepada kita, rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keselamatan kepada kita, ya keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita ampunannya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan kita hidup panjang umur, sehat walafiat sampai kita mendapatkan Ramadan akan datang, dan Ramadan tahun demi tahun dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik ma baqiya minasya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.